Dalam pertempuran antara pasukan Majapahit dengan pasukan Tuban tersebut, Kebo Anebrang melihat sisi kirinya mulai melemah. Maka dari itu, ia segera mengkomando para pasukannya untuk masuk ke gelanggang, menyerang pasukan Tuban yang berusaha bertahan dari gempuran pasukan Majapahit. "Prajuritku, ayo kita bumi hanguskan pasukan Tuban!" seru Kebo Anebrang. Segera prajuritnya bergerak untuk ikut menggempur masuk ke dalam medan pertempuran. Dalam pertempuran itu, pasukan Tuban segera dikepung dari 3 jurusan. Kebo Anebrang menyerang dari jurusan kiri, sedangkan Lembu Sora dari kanan dan Mayang Mekar dari tengah. Di lain sisi, melihat dari kejauhan, kedatangan Kebo Anebrang di tempat itu diketahui oleh Ronggolawe. Ronggolawe pun menggertakkan giginya. Ia hendak melampiaskan dendam kepada Kebo Anebrang yang tempo hari berani menantangnya di hadapan Baginda Raja. Maka dari itu, di antara ketiga senopati Majapahit yang merengsek pasukan Tuban, ia memilih Kebo Anebrang sebagai lawan. "Mari prajuritku, kita rengsek pasukan Majapahit!" seru Ronggolawe lantang. Tak berapa lama, pasukan Tuban yang dipimpin oleh Ronggolawe muncul hendak menggempur pasukan Majapahit pimpinan Kebo Anebrang. Ronggolawe dikawal oleh Tambak Boyo, Jaran Pikatan, dan Sapu Jagat mulai turun gelanggang. Kehadiran Ronggolawe yang mengendarai kuda nila ambara dengan gagah semakin memberi semangat bagi para prajurit Tuban. Dalam sekejap, Ronggolawe mulai menjatuhkan prajurit Majapahit yang menghalangi jalannya. Ia berada di depan, memimpin pasukan Tuban langsung menghadapi musuh yang menghadang. Memanglah Ronggolawe bukan hanya hebat dalam taktik perang, namun ia juga hebat dalam olah senjata. Sangat mengerikan bagi musuh yang bertemu dengan Ronggolawe di medan perang. Dalam pertempuran itu, Kebo Anebrang mengetahui kedatangan Ronggolawe. Ia mengerti betul bahwa ia harus secara langsung menghadapi Ronggolawe yang sangat tangkas dan mengerikan itu. Dengan segera, cepat ia memacu kudanya, dan tak lama kemudian Kebo Anebrang sudah berhadapan-hadapan dengan Ronggolawe. "Ternyata nyalimu besar juga, Anebrang. Hei Lawe, jaga mulutmu itu. Sekarang aku penuhi janjiku dulu. Mari kita adu kekuatan siapa yang paling kuat." Kebo Anebrang dan Ronggolawe mulai menghunuskan pedang siap untuk menyerang. Tak lama kemudian, pedang-pedang mulai beradu, berkilauan bagai kilat bergemuruh. Dentingan logam terpacu, menciptakan simfoni tempur yang tak kunjung padam. Mereka saling menyerang, berkelit, dan mengadu kekuatan. Setiap gerakan mengguncang jiwa untuk menghancurkan satu sama lain. Namun, di tengah hiruk-pikuk duel maut tersebut, pertarungan berjalan seimbang, seolah tiap serangan dan tangkisan telah ditakdirkan oleh nasib. "Lawe, menyerahlah. Mungkin Baginda berkenan melimpahkan ampun kepadamu. Tetapi kalau engkau tetap membangkang, mayatmu pasti tak berkubur tanah dan samudra," seru Kebo Anebrang keras. "Jangan bermulut besar, Anebrang," sahut Ronggolawe. "Di sini bukan tanah Melayu di mana engkau dapat memamerkan kesaktianmu. Bukan pura-pura Majapahit di mana engkau dapat mengangkat mulutmu lebar-lebar. Tetapi yang engkau pijak saat ini adalah bumi Tuban, tanah yang akan menjadi alas mayatmu." Kebo Anebrang hendak menjawab, tetapi tak sempat karena Ronggolawe mulai menerjang dengan tombak lurus bertuju ke dadanya.
Senopati Pamalayu itu cepat anjakkan kudanya ke samping, lalu menangkis dengan trisula yang ada di tangannya. Terdengar dering menggerincing dahsyat disertai hemburan bunga api. Ronggolawe dan Kebo Anebrang sama-sama terkejut. Namun sesungguhnya Ronggolawe lebih kuat. Ia hanya bergetar tangannya dan mukanya merah sejenak, lalu tenang kembali. Tetapi Kebo Anebrang merasakan sekujur lengan sampai ke bahu bergetar dengan keras dan melinu sampai ke ulu hati. Wajahnya merah padam sampai beberapa saat. Dengan sangat cepat, Ronggolawe sudah menyerang kembali. Tombaknya dimainkan makin keras. Ujung tombaknya laksana ular memakut-makut ke tubuh lawan, mencari dan menyusup lubang pertahanan Kebo Anebrang. Diam-diam, Senopati Pamalayu itu harus mengakui kegagahan lawannya. Dalam pikirannya, tiada lain jalan kecuali saat itu ia harus membentuk pertahanan diri yang ketat. Setelah tenaga lawan menurun, barulah ia akan mengadakan serangan balasan. Namun yang diharapkan Kebo Anebrang itu tak kunjung tiba. Makin lama, Ronggolawe bahkan makin perkasa. Serangan-serangannya bertambah gencar, keras dan akurat. Bahkan dalam sebuah kesempatan, secara tiba-tiba Ronggolawe melancarkan siasat yang tak terduga-duga. Adipati Tuban itu ayunkan ujung tombak mengarah ke tenggorokan lawan. Pada saat Kebo Anebrang hentakkan tombak untuk menangkis ke atas, tiba-tiba ia terkejut. Celaka, aku tertipu. Tombaknya menangkap angin karena ujung tombak lawan tiba-tiba lenyap. Matilah engkau Anebrang, teriak Ronggolawe seraya menombak perut Anebrang. Ronggolawe terperanjat karena ujung tombaknya menusuk benda keras di perut lawan. Cepat ia menyadari bahwa benda keras itu tentulah sabuk pending yang kepalanya terbuat daripada logam keras. Berkat kepala ikat pinggang itu, maka terhindarlah Kebo Anebrang dari kebinasaan yang ngeri. Kebo Anebrang terkejut. Rasa nyeri pada perutnya mengalirkan keringat dingin. Secepat mengetahui apa yang terjadi, secepat itu pula ia hantamkan pangkal tombaknya pada tombak lawan. Ronggolawe memang pandai berkelahi. Dalam setiap pertempuran dengan musuh di medan perang, ia selalu mengingat-ingat teknik perkelahian yang ditunjukkan oleh lawan. Diambil gerakan-gerakan mematikan untuk memperkaya keahliannya dalam pertempuran. Demikian pada saat itu, teringatlah ia akan gaya perkelahian dari seorang perwira Tartar yang ditempurnya dahulu. Hampir saja ia celaka apabila pada waktu itu ia tak cepat loncat menghindar. Kini siasat yang dimainkan perwira prajurit Tartar itu hendak ia cobakan pada Kebo Anebrang. Pada saat Kebo Anebrang menghantamkan pangkal tombaknya, sengaja Ronggolawe lepaskan tombaknya, lalu mencabut pedang dan dengan secepat kilat menikam paha lawan. Kebo Anebrang benar-benar terkejut. Untuk yang kedua kalinya, ia menyadari bahwa ia termakan tipu siasat lawan. Namun kali ini ia tak sempat menangkis maupun menghindar lagi. Dalam keadaan yang tak berdaya itu, ia masih berusaha untuk beranjak ke muka. Seketika, dengan sakit akibat sekelumit daging pahanya terkelupas, terdengarlah kudanya meringkik keras dan roboh. Kuda itu mati tertikam oleh Ronggolawe. Untunglah luka di paha Kebo Anebrang itu hanyalah luka kecil. Secepat terlempar ke tanah, ia pun segera beranjak bangun lalu loncatkan kudanya ke muka sehingga bebas dari tikaman lawan. Ronggolawe tiba-tiba memutar kuda nila ambara ke arah Kebo Anebrang untuk menerjang.
Anak prajurit dari pasukan Kebo Anebrang sangat terkejut ketika melihat senopatinya terjungkal dari kudanya yang tertikam mati oleh lawan. Dan lebih kaget pula tak kala melihat Ronggolawe hendak menyerang. Dikarenakan jaraknya jauh, mereka tak sempat lagi untuk menyelamatkan senopatinya. Satu-satunya jalan yang dapat menolong Kebo Anebrang hanyalah menghujani anak panah pada Adipati Tuban tersebut. "Keparat kalian, hai orang-orang Majapahit!" Ronggolawe mendamprat seraya memutar pedangnya untuk menghalau anak panah yang berhamburan sederas hujan mencurah. Perut Nila Ambara dicapit kencang-kencang. Kuda itu beranjak ke atas lalu loncat membawa tuannya kabur. Ronggolawe menyadari bahwa jika tak lekas meloloskan diri, ia tentu akan rubuh berhias panah. Ronggolawe lalu kembali ke dalam pasukannya dengan sambutan membahana dan dieluk-elukan oleh anak buah pasukan Tuban. Mereka bangga bahwa pemimpin mereka itu dapat menghadapi Senopati Pamalayu yang namanya besar terdengar hingga ke negeri seberang.